memahami masa lalu untuk menentukan masa depan. Pernah nggak sih kalian mendengar pepatah bahwa masa lalu itu berhubungan dengan masa depan? Masa lalu berfungsi untuk menentukan masa depan kita. Nah, ketika menyangkut keputusan yang strategis, biasanya kita hanya fokus pada masa depan saja, sehingga kita melupakan masa lalu. Kira-kira sepenting apa sih masa lalu untuk masa depan kita? Jangan lupa simak video ini sampai akhir agar kalian memperoleh informasi lebih lengkapnya. Ketika menyangkut keputusan strategis, biasanya di antara kita hanya fokus pada masa depan saja. Impian kita terwujud di masa depan dan harapan kita berkutat pada pemenuhan impian tersebut di masa depan. Nah, sebabnya kita merasa bisa menentukan masa depan, sehingga kita nggak perlu lagi tuh memikirkan masa lalu. Namun di sisi lain kita melupakan suatu hal, di mana masa depan dijembatani oleh masa lalu. Nah, dengan demikian masa lalu menjadi landasan untuk membangun masa depan. Itulah sebabnya pertanyaan pentingnya bukanlah bagaimana sih saya membayangkan masa depan saya, akan tetapi kita ubah menjadi bagaimana saya menciptakan antara jembatan. Nah, bagaimana saya menciptakan jembatan antara masa lalu dengan masa depan saya. Pola yang diilhami oleh sistem perencanaan visual yang dikembangkan oleh agen konsultasi di grup ini membantu kalian buat menggali segala hal yang relevan dalam masa lalu dan yang bisa Anda lupakan. Juga apapun yang seharusnya Anda bawa dari masa lalu untuk dimasukkan ke dalam masa depan. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Tentukanlah batas waktu. Misalnya nih, kita menentukan batas waktu misalnya tahun lalu, ataupun masa sekolah kita, hari pernikahan, atau tanggal pendirian perusahaan hingga hari ini. Lalu bawalah ingatan Anda ke awal periode tersebut. Anda bisa melakukan sendiri ataupun berkelompok. Nah, setelah itu silakan kalian bisa membuat tabel sebagai berikut. Yang pertama adalah target Anda pada saat waktu itu. Kira-kira apa sih target kalian pada saat itu? Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kalian petik. Yang ketiga, rintangan yang telah kalian atasi atau rintangan yang dapat kalian atasi di masa lalu. Dan yang keempat, keberhasilan yang dapat kalian raih atau kalian capai di masa lalu. Dan yang kelima adalah orang-orang yang terlibat di masa lalu kalian. Nah, dengan kalian membuat pola tersebut atau membuat tabel tersebut, kalian akan mengerti betapa pentingnya masa lalu untuk masa depan. Nah, pola yang telah di sini akan menampakkan betapa pentingnya hubungan antara masa lalu dengan masa depan, sehingga masa lalu dapat menjadi jembatan buat masa depan. Akhir kata dari Mimin, demikian video dari Mimin, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat buat kalian.